Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Film Posting. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film berjudul Troll 2 yang dirilis pada tahun ini. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya, kalian bisa nonton filmnya langsung, atau nonton alur cerita di channel lain saja ya. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada zaman dahulu, manusia dan para troll hidup bersama dalam damai dan harmonis. Namun kedamaian itu tidak bertahan selamanya, karena agama Kristen mulai masuk dan mengubah seluruh tatanan baru di Eropa. Seorang raja muda bernama Olaf the Holy ditugaskan untuk menyebarkan agama ini ke seluruh dunia. Ia dan pasukannya mulai membantai para troll yang dianggap ras yang tak pantas, dengan cara menyeret mereka ke bawah sinar matahari, sehingga para troll berubah menjadi batu. Tidak hanya itu, Olaf juga membunuh puluhan troll dengan pedang perak ajaibnya. Hal ini membuat para troll semakin takut terhadap agama Kristen. Dan ternyata, semua itu hanyalah cerita dongeng dari ayah Nora yang ia dengar saat masih kecil. Cerita kemudian berpindah 30 tahun kemudian, tepatnya di Stenbudalen, Jotunheim, di mana seorang pria memasuki sebuah rumah di tengah lembah bersalju. Namun, begitu ia masuk, ia tiba-tiba diserang oleh seorang wanita yang ternyata adalah Nora yang sudah dewasa. Dan pria itu ternyata adalah temannya, Andreas. Seperti yang kita ketahui, keduanya adalah tim yang pernah menghadapi troll di film sebelumnya. Kedatangan Andreas kali ini untuk menunjukkan sesuatu kepada Nora sekaligus meminta bantuannya sebagai seorang profesor arkeologi. Andreas kemudian membawa Nora menggunakan helikopter menuju fasilitas pembangkit listrik di Femort rujukan. Setibanya di sana, Nora dibawa ke ruang bawah tanah. Disitulah Nora dibuat terkejut ketika melihat sosok troll raksasa yang sedang berhibernasi, yang kini sedang diteliti oleh Andreas beserta pihak pemerintah. Troll itu dinamai Jotun. Nora kemudian dipertemukan dengan pemimpin proyek bernama Marion. Sayangnya, Marion kurang setuju dengan pendekatan Nora yang dianggap terlalu mengandalkan dongeng untuk meneliti troll tersebut. Meskipun begitu, Marion tidak punya pilihan lain. Karena jika mereka tidak menunjukkan kemajuan atau gagal membangunkan troll tersebut, maka fasilitas itu akan ditutup oleh Perdana Menteri. Marion kemudian mengungkapkan bahwa DNA para troll sangat unik, di mana struktur genetik mereka mirip dengan pohon cemara dan tanah. Andreas lalu membawa Nora ke ruang kontrol. Di sana, Nora bertemu dengan temannya, Sigrid, yang kini sudah menikah dengan Andreas dan sedang hamil tua. Di ruangan itu juga terdapat sebuah pernyataan hukum kuno tentang troll yang dibuat oleh Olaf pada tahun 1030. Namun sayangnya, sebagian kertasnya hilang. Saat membaca sisa kalimatnya, Nora menemukan tulisan yang menyatakan bahwa troll harus diusir dari tanah ini. Karena sudah menemukan troll lain sebelumnya, para peneliti semakin yakin bahwa di negara ini masih banyak troll yang bersembunyi. Nora kemudian pura-pura kebelet buang air, namun alih-alih pergi ke toilet, ia justru menyelinap ke area terlarang dan mendekati wajah troll tersebut. Ia lalu menyentuh troll itu sambil menyanyikan lagu tentang troll lagu yang dulu sering dinyanyikan oleh ayah dan ibunya ketika ia masih kecil. Setelah ia menyanyikan senandung tersebut, tiba-tiba detak jantung troll meningkat. Tidak hanya itu, matanya juga terbuka, menandakan bahwa Nora berhasil membangunkan Jotun dengan lagu tersebut. Melihat troll yang mulai menunjukkan agresi, para profesor bersiap menyalakan UV untuk membunuhnya. Namun Marion yang sejak dulu menunggu momen ini, malah menumpahkan kopi ke saklar, mencegah sistem UV dinyalakan. Troll itu kemudian memberontak.
Hal tersebut membuat Nora yang berada di lift terlempar ke dalam ruang fasilitas. Andreas segera menyelamatkan Nora. Sementara itu, seorang profesor berkepala gersang mengambil sesuatu dari sebuah tabung kecil. Pada saat yang sama, salah satu profesor lainnya mati terinjak oleh troll tersebut. Setelah itu, Yoten berhasil meloloskan diri dari fasilitas dan pergi menuju dunia luar. Menyadari situasi semakin genting, Nora, Andreas, Sigrid, dan Marion pergi ke sebuah pangkalan di mana mereka bertemu dengan rekan lama Nora bernama Mayor Chris yang akan membawa mereka menemui Perdana Menteri yang baru. Setibanya di sebuah ruangan, mereka bertemu dengan Perdana Menteri, kini seorang pria. Dalam rapatnya, Perdana Menteri memerintahkan Mayor Chris untuk menghabisi troll tersebut. Karena jika tidak, troll itu akan menyebabkan kerusakan hebat dan korban jiwa. Nora tidak setuju, sebab 3 tahun lalu seekor troll yang tidak bersalah tewas karena keputusan pemerintah. Namun, sang Perdana Menteri malah menyalahkan Nora atas kematian saudaranya yang tewas dalam kecelakaan helikopter terkait insiden troll sebelumnya. Setelah rapat selesai, Nora memiliki rencana lain untuk menangani Yoten. Ia meminta Chris untuk membawanya dalam misi. Chris awalnya menolak, namun setelah didesak, ia akhirnya setuju, begitu pula Andreas. Chris kemudian menunjukkan helikopter yang akan mereka gunakan, yang telah dilengkapi sinar UV sebagai senjata melawan Yoten. Saat itu juga Marion datang, dan Chris langsung tertarik melihat kemolekannya. Ia pun mengizinkan Marion ikut dalam misi tersebut. Malam harinya, di sebuah klub malam, para anak muda terlihat sedang bersenang-senang sambil minum minuman keras. Namun di tengah asyik-asyiknya, tiba-tiba Yoten muncul dan menghancurkan atap. Bukannya lari, para pemuda itu malah sibuk mengambil video dan foto di depan troll. Akibatnya, troll tersebut mulai menyerang dan memakan beberapa dari mereka. Tidak lama kemudian, datang 2 helikopter UV, satu dipiloti oleh Chris dan satu lagi oleh temannya bernama Emir. Keduanya mulai menyerang Yoten dengan sinar UV. Serangan itu berhasil melukai Yoten, tetapi troll itu tidak tinggal diam. Ia mengambil tiang listrik dan melemparkannya ke arah kedua helikopter. Lemparan itu membuat helikopter Emir rusak dan jatuh, menyebabkan Emir tewas seketika. Melihat temannya tewas, Chris marah besar. Ia bersiap meluncurkan rudal ke arah Yoten. Namun, sebelum ia sempat menembakkan rudalnya, Yoten memilih kabur meninggalkan lokasi, seolah mengabaikan pertarungan tersebut. Setelah kejadian tersebut, mereka mendekati runtuhan helikopter. Di sana, Chris mengambil nama panggilan milik Emir yang nantinya akan diberikan kepada keluarganya. Nora punya ide, menemui sosok yang mungkin bisa berkomunikasi dengan Yoten. Keesokan harinya, Nora membawa Chris, Marion, dan Andreas ke sebuah goa yang dulunya digunakan sebagai perangkap kuno troll oleh Olaf. Menurut legenda, Raja Troll dulu hampir dibunuh di tempat ini setelah anak troll diculik untuk memancingnya keluar dari goa. Setelah memasuki goa lebih dalam, mereka tiba di sebuah jurang. Nora kemudian mengambil batu yang selalu ia simpan, lalu mengetuk-ngetukkannya ke dinding batu. Tidak lama kemudian, muncul sosok troll di depan mereka. Ternyata troll itu adalah anak Raja Troll yang masih hidup. Nora menamainya Cantik. Nora mulai berkomunikasi dengan Cantik melalui dengungan, cara troll berbicara. Ia meminta Cantik untuk berbicara kepada Yoten karena hanya dia yang bisa melakukannya. Singkat cerita, Nora dan kawan-kawan berada di daerah yang akan dilewati Yoten. Begitu Yoten datang, Cantik pun keluar dari persembunyiannya. Kedua troll itu mulai berkomunikasi dalam bahasa dengungan yang hanya bisa dipahami oleh sesama troll. Dalam percakapan itu, Yoten menolak berhenti menghancurkan segalanya. Ia bahkan sengaja menginjak lapisan es, membuatnya retak dan menjebloskan Cantik ke dasar danau.
Sementara itu, Nora berhasil diselamatkan oleh Chris dan mereka segera terbang menjauh. Setelah kejadian tersebut, mereka beristirahat di pangkalan medis. Di sana, Nora memberitahu Marion bahwa ia sudah berteman lama dengan Cantik sejak ia masih kecil. Nora pernah bertemu Cantik saat troll itu masih kecil, dan mereka sering berjalan-jalan bersama di pegunungan pada malam hari. Namun karena dunia telah berubah, Cantik akhirnya menghabiskan banyak waktunya di dalam goa bertapa sendirian. Saat itu juga, Andreas menunjukkan sebuah peta. Dari peta itu, mereka menemukan bahwa Joten sedang mengarah ke Trondheim, tepatnya ke Nidaros Katedral, tempat yang diyakini sebagai makam Olaf. Tanpa menunggu lama, mereka segera berangkat ke sana. Sesampainya di lokasi, mereka disambut oleh seorang penjaga katedral bernama Nenek. Nora lalu mengungkapkan alasannya datang. Ia ingin mencari makam Olaf, karena menurutnya, Joten mungkin ingin balas dendam. Itulah mengapa troll itu menuju tempat ini. Namun menurut keterangan si nenek, makam Olaf belum pernah ditemukan hingga sekarang. Karena itu, kebetulan ia meminta bantuan Nora untuk membantu menemukan makam Olaf yang diduga tersembunyi di ruang bawah tanah katedral. Sesampainya di ruang bawah tanah, mereka menemukan sebuah lukisan Olaf di dinding. Karena tidak ada jalan lain, Nora mulai putus asa mencari makam Olaf. Namun pada saat yang sama, Andreas tidak sengaja menjatuhkan potongan dinding, dan potongan itu tepat berada di luka perut Olaf pada lukisan tersebut. Si nenek kemudian teringat bahwa Olaf terbunuh akibat 3 luka saat perang, di perut, lutut, dan leher. Ia pun mencungkil bagian lukisan di 3 titik luka tersebut dan menemukan 3 lubang kunci. Sebagai arkeolog berpengalaman, Nora langsung menyadari bahwa kunci untuk membukanya adalah tongkat obor. Mereka pun membuka dinding lukisan itu menggunakan obor. Setelah terbuka, mereka menemukan bahwa makam Olaf ternyata memang tersembunyi di balik dinding tersebut. Setelah membukanya, mereka menemukan pedang perak yang digunakan Olaf untuk membunuh troll. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan bagian terakhir dari naskah hukum troll yang dibuat oleh Olaf. Tanpa pikir panjang, Nora dan Andreas menghubungi Sigrid untuk menggabungkan seluruh potongan naskah itu. Setelah disatukan, barulah Nora menemukan kebenarannya. Kalimat troll harus diusir dari negeri ini ternyata salah. Versi lengkapnya adalah troll tidak boleh diusir dari tanah ini. Dari situlah Nora sadar bahwa sebenarnya Olaf ingin memberi para troll tempat tinggal baru, yaitu di Jotunheim. Namun sayangnya, Olaf dibunuh dalam perang oleh pihak gereja karena perbedaan pendapat tentang troll. Artinya, jika Olaf sebenarnya berpihak pada troll, maka sasaran yang ingin dibasmi oleh pihak gereja dan manusia adalah troll, bukan Olaf. Setelah menyadari semua itu, Nora dan kawan-kawan mulai merencanakan cara untuk mengalahkan Joten. Melalui catatan yang dibuat oleh ayah Nora dulu, ia menemukan bahwa kelemahan troll adalah air suci. Si nenek kemudian memberitahu bahwa seminggu lalu ia baru menemukan sebuah sumur mata air suci sakral yang dulu dibuat oleh Olaf. Tanpa menunggu lama, mereka berencana menggunakan air tersebut untuk melawan Joten. Chris dan Marion kemudian mengumpulkan rakyat Trondheim dan pasukan militer untuk bekerja sama menyiapkan senjata. Mereka berbondong-bondong mengambil air suci dan memasukkannya ke berbagai amunisi, termasuk bahan peledak. Singkat cerita, malam harinya, Joten akhirnya datang. Andreas dan si nenek yang berada di atas menara membunyikan lonceng untuk mengganggu pendengaran Joten. Begitu Joten menutupi telinganya, Chris langsung memerintahkan pasukannya untuk menembakinya dengan amunisi air suci. Serangan itu berhasil membuat kulit Joten terbakar. Namun tidak lama kemudian, Joten melempar pohon ke menara dan menghancurkan lonceng. Setelah itu, ia mulai berjalan maju untuk menyerang warga. Saat Joten melewati sungai, Chris meledakkan bom yang membuat ribuan liter air suci membakar tubuh Joten. Namun ternyata, daya air suci tidak bertahan lama di tubuhnya. Bersama dengan itu, terdengar suara raungan. Ternyata suara itu berasal dari Cantik.
yang datang untuk melawan Yoten. Namun sayangnya, ia kewalahan dan berakhir dihajar habis-habisan oleh Yoten. Di saat yang sama, Marion memberitahu Chris bahwa satu-satunya cara membunuh Yoten adalah memasukkan bom air suci langsung ke dalam mulutnya. Tanpa pikir panjang, Chris dan Andreas pun mengambil satu-satunya galon air suci untuk diterbangkan ke atas Yoten. Sementara itu, Nora dan Marion membantu si cantik dengan menembaki Yoten. Di tengah penerbangan, detonator bom tak sengaja terjatuh dan rusak. Chris pun berkata bahwa bom di galon itu hanya bisa diledakkan secara manual, yaitu menggunakan granat. Artinya, seseorang harus melompat dan menarik pin tepat sebelum masuk ke mulut Yoten. Karena ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan kota, Andreas pun memutuskan mengorbankan dirinya. Sebelum melakukan aksi bunuh diri heroiknya, ia menelepon Sigrid dan mengucapkan selamat tinggal. Dan sebagai istri yang baik, ia pun mengikhlaskan keputusan Andreas. Chris kemudian memposisikan helikopternya tepat di atas Yoten. Ketika Yoten berteriak, Andreas langsung terjun sambil memeluk bom itu. Begitu memasuki mulut Yoten, Andreas menarik pin granatnya, sehingga bom tersebut meledak dari dalam tubuh Yoten. Ledakan itu berhasil membakar Yoten sepenuhnya. Dan sebelum Yoten mati total, si cantik langsung mengambil jantung Yoten. Setelah kejadian itu, si cantik kembali ke tempat persembunyiannya. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Norwegia pun kembali normal. Di akhir kredit, kita diperlihatkan profesor berkepala gersang yang sedang menelepon seorang jenderal. Di sana, profesor menyampaikan bahwa tabung kecil yang ia ambil di awal film menunjukkan hasil signifikan, ternyata isinya adalah bayi troll kecil. Oke guys, itulah alur cerita film Troll 2. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun dalam penyebutan nama. Sekian dari Film Posting. Sampai jumpa di video berikutnya.